Pada video kali ini saya akan membahas video yang dikutip atau dilansir oleh QAF Channel. Saksikan video saya untuk mendapatkan pokok bahasanya. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Lama tidak berjumpa, akhirnya kita bisa ketemu lagi di dalam video ini untuk bersama-sama kita belajar apa yang sebenarnya disalah mengerti oleh rekan-rekan muslim. Teman-teman, video ini sekali lagi saya buat bukan untuk menyerang agama lain, tetapi saya ingin meluruskan apa yang menjadi kekeliruan, apa yang menjadi kesalahpahaman yang dilakukan oleh teman-teman muslim. Saya ajak kita simak bersama-sama video mereka. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Coba tanyakan saja kepada mereka apa definisi dari Tuhan. Pasti jawabannya dan kenyataannya tidak sama. Tuhan itu alfa dan beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Oke, orang ini salah mengutip ya teman-teman ya. Dia mengatakan Allah kita itu alfa dan beta, yang awal dan yang akhir. Maaf teman-teman saya muslim, bukan alfa dan beta tetapi alfa dan omega. Apa maksudnya alfa dan omega? Bukan hanya berbicara yang awal dan yang akhir, tetapi di dalam huruf urutan Yunani, alfa itu pertama, omega itu adalah huruf terakhir. Jadi itu menandakan yang awal dan yang akhir. Nah, kalau dia ngomong alfa dan beta, beta itu huruf kedua. Sama halnya dengan huruf Latin A, B. Nah, ini alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan seterusnya. Ya, jadi dia salah mengucapkan, salah bilang Allahnya orang Kristen. Kita lanjutkan ya. Tapi Tuhan mereka dilahirkan dan mati. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan mereka tidak mampu menciptakan pisau cukur hingga harus pinjam kepada Raja Asyur. Nah, saya kira bagian yang berikutnya ini dia salah memahami Tuhan dari orang Kristen. Dia mengatakan kalau Tuhan itu adalah alfa dan omega, maka seharusnya Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. Begini loh, ini yang menjadi kekeliruan terbesar orang muslim. Saya sudah berulang kali di dalam video saya menjelaskan bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah Tritunggal, Trinitas. Tri itu terdiri dari 3 pribadi, tetapi dia satu esensi. Tidak sama dengan 3 Allah. Maka ketika kita melihat Yesus Kristus, dia bukanlah manusia yang kita jadikan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang disebut sebagai proses inkarnasi. Jadi pada waktu teman-teman saya muslim melihat Allah kami, kamu memakai kacamata Unitarian, kamu memakai kacamata Allah Tauhid. Nah, sehingga ketika kamu memahami Tuhan kami dengan kacamatamu, ya tentu keliru. Maka dari itu, konsep daripada Tuhannya orang Kristen itu adalah Trinitas, bukan 3 Allah, tetapi 3 pribadi, satu hakikat atau satu esensi. Jadi tidak heran ketika Yesus itu mati, siapa yang mengontrol dunia? Ada Bapa, ada Roh Kudus. Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang karena kasihnya kepada manusia berdosa, dia rela menyerahkan nyawanya. Konsep ini harus kita tangkap dulu untuk bisa menyerap bagaimana keberadaan Bapa, Putra, atau Anak dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak melihat Trinitas ini sebagai konsep teologi orang Kristen, konsep Allahnya, maka yang terjadi seperti apa yang tadi dikatakan. Kamu berpikir Tuhan itu dilahirkan dan Tuhan itu mati. Tidak, Yesus itu adalah
naturnya sebagai manusia dan naturnya adalah Tuhan. Tuhan itu berarti dia tidak bisa kematian terus mengungkung dia dan dia bisa bangkit dari kematian. Karena dia manusia, maka dia juga bisa mengalami yang namanya kelaparan dan juga mengalami yang namanya kematian. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bahasan di dalam channel ini tentang kelaparannya Yesus. Ya, kita lanjutkan. Tuhan memberi rezeki. Nyatanya Tuhan mereka pernah kelaparan sampai-sampai harus menyumpahi pohon ara sampai pohon itu mati gara-gara disumpahi oleh Tuhannya sendiri. Yang bagian yang ini tentang Yesus mengutuk pohon ara. Sekali lagi orang Muslim dengan sengaja menggiring opini yang keliru. Sekali lagi saya di dalam video ini berulang kali sebenarnya saya sudah jelaskan bahwa Alkitab kita tidak bisa kamu pahami hanya dari segi satu ayat kamu comot-comot. Kamu harus melihat konteks keseluruhannya supaya bisa mendapatkan sebuah cerita yang utuh dan yang benar. Nah, sekarang kita buka sama-sama Markus 11 ayat 12. Di sana dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah tidak berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Secara sekilas kita melihat bagian ini, kok Yesus emosional. Kok Yesus yang lapar ini akhirnya emosinya naik, akhirnya dia mengutuk pohon ara. Tidak, apa yang dia lakukan sekasat mata seperti dia emosional sekali. Tetapi pada waktu kita melihat bagian selanjutnya, kita makin jelas. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang Yesus menyucikan bait Allah. Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang zaman itu, atau secara khusus Markus memberikan tulisan ini kepada setiap kita untuk mengarahkan setiap pendengar dan pembacanya untuk melihat bahwa Yesus sebenarnya sedang menegur orang-orang Kristen yang dianggap sebagai seperti pohon ara yang harusnya di dalam kehidupannya dia mengalami buah. Pohon ara itu 1 tahun berbuah 2 kali. Nah, seringkali yang terjadi manusia itu hidup dekat dengan bait Allah, hidup dekat dengan ritual agama, tetapi kehidupannya sama terus, konstan terus. Yesus memakai peristiwa dia mengutuk pohon ara itu sebagai bentuk peringatan kepada para muridnya yang sulit sekali untuk berbuah dan berubah dalam hidupnya. Jadi dalam bagian ini bukan Yesus kekurangan cara. Kalau kita melihat bagian secara utuh, nah ini saya jelaskan kepada teman-teman saya yang Muslim yang salah memahami tentang iman kekristenan. Pada waktu Yesus itu harus memberi makan 5.000 laki-laki, di sana dia mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan bagi 5.000 laki-laki. Oh, kalau ditambah perempuan berapa, ditambah anak-anak berapa, kurang lebih bisa mencapai 10.000. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Dan dikatakan oleh Alkitab mereka semua makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Artinya bukan hal yang sulit bagi dia untuk mengatakan kepada pohon ara, mari engkau berbuah dengan segera. Oh, tidak sulit. Dan lagi, jangan lupa, di dalam Yohanes, Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Tidak sulit bagi dia. Di dalam bagian ini, ketika dia mengutuki pohon ara, Tuhan punya sebuah maksud yang tersembunyi. Tuhan Tuhan sebagai seorang rabi, dia mengajar para muridnya dengan cara yang demikian. Dan kalau kita lanjutkan lagi pembacaannya, di dalam ayat 20, di sana dikatakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lewat peristiwa yang berikutnya ini, Yesus justru mengajarkan kepada para muridnya apa? Berdoalah. Ketika engkau berdoa, di dalamnya menyimpan sebuah kuasa.
Karena di dalam doa kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Nah, teman-teman, sehingga kita bisa melihat bersama-sama di dalam bagian ini, bukan Yesus tidak punya cara sehingga dia marah ketika melihat pohon ara yang kering. Bukan. Tetapi dia sedang menegur para muridnya yang sulit sekali berubah. Ditambah lagi kalau teman-teman dengan jeli melihat bagian ini, maka sebenarnya sebelum dia mengutuki pohon ara, dimulai dengan sebuah peristiwa apa? Yaitu Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Di sana orang-orang berkata, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi raja. Tetapi Yesus tahu betul mereka yang mengatakan Hosana, mereka pula lah yang nanti meneriakan salibkan dia. Jadi kita jelas ya, di dalam bagian ini Yesus tidak sedang kekurangan cara untuk memenuhi rasa lapar dia. Tetapi dia ingin memberikan pelajaran kepada para muridnya bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, itu mereka boleh belajar sesuatu. Paling tidak ada 2 pelajaran, yaitu mari menjadi orang yang berubah atau berbuah. Dan yang kedua adalah bagaimana Yesus mengajarkan konsep doa kepada para muridnya. Kita lanjutkan bagian yang terakhir. Tuhan Maha Kuasa, tapi kenyataannya Tuhan harus mati di tangan makhluk yang Ia ciptakan sendiri. Oke, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, dia harus mati di dalam tangan manusia. Sekali lagi teman-teman, tidak ada yang sanggup sebenarnya mengambil nyawa Yesus. Yesus harus mati di atas kayu salib karena dia dianggap menyetarakan dirinya dengan Allah, dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi begitu marah sehingga Yesus dianggap sedang menghujat Allah Bapa atau Allah Yahweh. Sehingga hukuman yang paling tepat adalah hukuman mati kepada Yesus. Tetapi perhatikan, di dalam Alkitab, para prajurit tidak sanggup mengambil nyawa Yesus. Tidak sanggup. Dia mau disiksa sedemikian rupa, tetapi nyawa Yesus tidak mati. Kapan Yesus mati? Setelah dia mengucapkan kalimat terakhir di atas kayu salib. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi tidak ada yang sanggup mengambil nyawa Tuhan. Dan Tuhan itu yang sendiri, yang di dalam diri Yesus ada natur Allah dan ada natur manusia. Dan dia yang melepaskan sebagai Allah, dia melepaskan, sanggup untuk nyawanya itu dikembalikan kepada Sang Bapa. Karena tombak tidak sanggup untuk membunuh Yesus, pedang tidak menembus tubuh Yesus, tetapi karena ucapan Yesus ini, maka dia mengakhiri kehidupannya. Sekali lagi, ini adalah salah paham yang dimiliki oleh teman-teman saya yang Islam. Saya tidak mengada-ngada, tetapi itulah yang terjadi di dalam fakta sejarah, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib diakhiri dengan perkataan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan itulah detik di mana Yesus menghembuskan nafasnya. Dan di 3 hari kemudian, dia bangkit dari kematian. Kubur terbukti kosong. Kita lanjutkan lagi. Disinilah kontradiksi itu bermula. Namun orang-orang kafir tidak pernah mau berpikir. Mereka lebih senang untuk terus menjadi orang yang ditipu oleh nafsunya sendiri dan ingkar terhadap kebenaran yang ada di depan matanya. Oke, dia mengatakan bahwa itu adalah sebuah kontradiksi. Maaf kepada yang membuat video QAF ini. Saya ingin mengatakan, siapakah yang kontradiksi? Kamu sedang percaya perkataan dari nabimu 500 tahun kemudian setelah Yesus itu terangkat ke surga. Dan nabimu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Sementara sejarawan non-Kristen, sejarawan Kristen mencatat bahwa Yesus itu sungguh pernah mati. Siapakah yang sedang kontradiksi? Siapakah yang sedang melawan kebenaran? Siapakah yang sedang memuaskan pikirannya sendiri dengan nafsunya? Maaf ya, bukankah nabimu? Bukankah itu adalah nabimu? Di mana dia punya berapa istri? Teman-teman, jangan lupa,
ketika kita mengucapkan sebuah pernyataan, kalimat itu juga berlaku bagi agamamu. Ketika engkau mengatakan kami kontradiksi, saya sudah menjelaskan bahwa itu tidak kontradiksi. Sekarang bagian teman-teman saya yang muslim, bagaimana kamu menjelaskan fakta penyaliban Yesus, bahwa itu sungguh diakui sejarah. Sementara fakta tidak disalibnya Yesus cuma ditulis di dalam Quran. Buktikan. Saya tunggu jawabannya. Sampai di sini saja video saya. Semoga video ini boleh memberkati dan menolong kita memahami hal-hal keliru, ya, hal-hal yang disalahpahami oleh rekan kita, dan ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Oke, God bless you. Sampai di sini. Bye.